Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Oke, kembali lagi ya bersama saya di YouTube channel ini. Kemarin kita sudah membahas tentang laporan posisi keuangan atau balance sheet, atau biasa kita kenal dengan neraca. Oke, untuk video kali ini kita akan ngebahas tentang liabilitas. Apa itu liabilitas? Liabilitas itu adalah suatu utang atau kewajiban dari perusahaan yang harus dibayarkan dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, liabilitas itu ada banyak macamnya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas di video kali ini. Saya akan men-share materi pada liabilitas ini pada slide berikut. Tonton terus ya. Untuk video kali ini kita masih membahas putar buku yang sama. Nah, apa itu liabilitas? Liabilitas merupakan kewajiban utang yang harus dibayarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Utang ini bertujuan untuk memenuhi proses operasional dalam sebuah bisnis atau usaha yang sedang berjalan. Liabilities menunjukkan klaim atas aset, dan liabilitas itu ada liabilitas lancar atau current liabilities adalah liabilitas yang harus dipenuhi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Mana yang lebih lama? Liabilitas lancar mencakup utang dagang dan utang wesel, bagian lancar dari liabilitas jangka panjang. Liabilitas akrual, pendapatan berupa utang di muka kepada pembeli untuk penyediaan barang dan pajak tangguhan. Lalu dalam liabilitas ada utang usaha atau account payable atau utang dagang, adalah kewajiban yang harus segera dibayarkan oleh suatu perusahaan dan termasuk kewajiban lancar. Utang usaha ini adalah kewajiban jangka pendek ya, yang muncul dari kredit yang diberikan oleh pemasok karena pembelian barang atau jasa. Akun ini akan dihapus ketika tagihan telah dibayar. Proses operasi perusahaan yang berkelanjutan menghasilkan secara spontan utang usaha. Nah, itu akan meningkatkan atau menurunkan tergantung pada kebijakan kredit yang tersedia bagi perusahaan dari pemasoknya. Selanjutnya ada utang wesel atau notes payable, adalah kewajiban jangka pendek dalam bentuk wesel. Biasanya utang ini tanpa syarat dan terdapat bukti tertulisnya. Nah, contohnya seperti terhadap pemasok atau institusi keuangan. Wesel ini ya dijelaskan terutang ke bank dan mencerminkan jumlah yang diperpanjang menurut lini kredit tertentu. Lini kredit tertentu memperbolehkan peminjaman dari institusi keuangan sampai jumlah maksimum tertentu. Misalkan lininya sampai 10 juta, 50 juta, atau 100 juta. Tergantung usaha yang dijalankan oleh si utang. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo. Ketika perusahaan memiliki obligasi atau hipotek dalam bentuk liabilitas jangka panjang yang beredar, bagian dari liabilitas pokok yang akan dibayar selama 1 tahun berikutnya, ini diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Liabilitas yang saat ini jatuh tempo terjadi sebagai akibat dari beberapa kewajiban jangka panjang yang dideskripsikan pada catatan atas laporan keuangan. Lalu ada liabilitas akrual atau biaya yang belum dibayar tapi telah dikeluarkan nota pembayarannya. Seperti kebanyakan perusahaan menggunakan akuntansi berbasis akrual atau bukan kas. Pendapatan yang diakui ketika diterima dan beban dicatat ketika dikeluarkan, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan. Liability accrual ini berasal dari pengakuan beban yang dicatat di akuntansi sebelum pembayaran kas yang sesungguhnya. Jadi dianggap liabilitas karena pada akhirnya akan ada arus keluar kas untuk membayar kewajiban.
Pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Perusahaan yang dibayar di muka atas jasa atau produknya mencatat liabilitas ketika menerima kasnya. Nah, akun liabilitas ini disebut sebagai pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan, atau jumlah akun ini akan ditransfer ke akun pendapatan ketika jasa dilakukan atau produk dikirimkan seperti yang disyaratkan oleh konsep akuntansi pendanaan. Lalu ada liabilitas jangka panjang, long term debit. Kewajiban dengan jatuh tempo di atas 1 tahun dirancang pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas tak lancar. Nah, kategori ini meliputi kewajiban berupa obligasi, utang wesel, jangka panjang, hipotek, kewajiban menurut lease, liabilities, pensiun, dan garansi jangka panjang. Pada catatan atas laporan keuangan ini menspesifikasikan sifat jatuh tempo dan tarik bunga dari tiap-tiap kewajiban jangka panjang. Lalu ada kewajiban lease modal. Jenis perjanjian leasing yang umumnya digunakan adalah lease modal. Capital lease atau lease modal pada hakikatnya adalah membeli, bukan menyewa. Jika kontrak lease memenuhi salah satu dari 4 kriteria maupun transfer kepemilikan ke lease memuat opsi pembelian tawar-menawar, memiliki masa lease 75% atau lebih dari masa ekonomi properti yang dileasingkan, atau memiliki pembayaran lease minimum dengan nilai saat ini. Lease modal mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Tunjangan pasca penghentian kerja selain pensiun. Akun liabilitas lain seperti pensiun dan kewajiban tunjangan pasca penghentian kerja dapat muncul pada bagian liabilitas di laporan posisi keuangan. Laporan ini mensyaratkan perusahaan mengungkapkan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan kewajiban untuk membayar tagihan medis bagi karyawan yang berhenti bekerja dan pasangannya. Menurut metode akuntansi akrual dengan menambahkan tunjangan masa depan yang dijanjikan sebagai bentuk kompensasi tangguhan. Lalu ada komitmen dan kontingensi. Banyak perusahaan yang akan membuat daftar akun dengan judul komitmen dan kontingensi pada laporan posisi keuangan meskipun tidak ada jumlah dolar yang akan muncul. Komitmen merujuk pada perjanjian kontrak yang memiliki dampak keuangan signifikan pada perusahaan di masa depan. Melaporkan komitmen pada catatan yang menjelaskan tentang list operasi perusahaan. Sedangkan kontingensi itu merujuk pada potensi liabilitas perusahaan seperti pembayaran atas kerusakan yang dinilai di depan pengadilan. Umumnya perusahaan tidak dapat memprediksi secara masuk akal hasil dan jumlah liabilitas masa depan. Namun demikian, informasi mengenai kontingensi harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Sekuritas hibrida. Beberapa perusahaan memiliki saham preferen yang memandatkan untuk dapat ditebus. Tidak menerbitkan sekuritas hibrida ini, tetapi sekuritas tersebut dijelaskan di sini karena memiliki karakteristik baik sebagai liabilitas maupun ekuitas. Instrumen keuangan ini disebut saham preferen, tetapi perusahaan yang menerbitkannya harus menghentikan lembar saham ini pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Ekuitas pemegang saham. Kepentingan pemilik di perusahaan disajikan pada bagian akhir laporan posisi keuangan atau stockholder equity or shareholder equity. Ekuitas pemilik merupakan kepentingan yang tersisa atas aset yang tetap adalah setelah dikurangi liabilitas para pemilik penanggung resiko terbesar karena klaim mereka adalah lebih rendah dari dibandingkan kreditor ketika terjadi likuidasi. Tetapi para pemilik juga mendapatkan manfaat dari imbalan atas perusahaan yang sukses. Saham biasa. Perusahaan hanya memiliki lembar saham biasa atau common stock yang beredar.
para pemegang saham biasanya tidak menerima pengembalian tetap, tetapi mempunyai hak suara yang sebanding dengan jumlah kepemilikannya. Dividen atas saham biasa dinyatakan menurut diskresi Dewan Direktur perusahaan. Lebih lanjutnya, para pemegang saham ini mendapatkan manfaat dari kepemilikan saham melalui potensi apresiasi harga, atau kebalikannya dapat terjadi jika harga saham turun. Modal disetor tambahan akun ini menunjukkan jumlah yang dengannya harga jual asli lembar saham melebihi nilai pari. Jika misalnya perusahaan menjual 1000 lembar saham untuk saham dengan nilai pari 1 US dollar dengan harga 3 US dollar per lembar saham, akun saham biasa akan menjadi 1000 US dollar dan modal disetor tambahan akan berjumlah total 2000 US dollar. Referensi untuk akun jual modal disetor tambahan bagi perusahaan mengungkapkan bahwa saham biasanya perusahaan pada awalnya dijual sedikit lebih tinggi dari 1 US dollar nilai pari. Akun modal disetor tambahan tidak dipengaruhi oleh perusahaan harga yang diakibatkan oleh perdagangan saham yang mengikuti penerbitan aslinya. Lalu ada akun saldo laba atau retained earnings, adalah jumlah setiap dolar yang dihasilkan perusahaan sejak berdirinya dikurangi pembayaran apapun yang dibuat untuk para pemegang saham dalam bentuk kas atau dividen saham. Saldo laba ini tidak memiliki setumpuk kas yang tak digunakan yang disimpan di brankas perusahaan. Nah, saldo laba ini merupakan dana yang dipilih perusahaan untuk diinvestasikan kembali ke operasi perusahaan, bukan untuk membayar para pemegang saham dalam bentuk dividen. Akun ekuitas lain. Selain akun ekuitas pemegang saham yang diperlihatkan pada laporan posisi keuangan, ada akun lain yang dapat muncul pada bagian ekuitas. Akun ini meliputi saham preferen, akumulasi penghasilan komprehensif lain, dan saham treasury. Saham preferen atau preferred stock biasanya mengandung pembayaran dividen tetap tahunan, tetapi tidak memiliki hak suara. Lalu penghasilan komprehensif lain dilaporkan pada akun ekuitas yang terpisah pada laporan posisi keuangan yang biasanya disebut sebagai akumulasi penghasilan beban komprehensif lain. Jika lembar saham yang dibeli kembali tidak dihentikan, saham tersebut dirancang sebagai saham treasury atau treasury stock dan sebagai akun pengimbang pada bagian ekuitas pemegang saham pada laporan posisi keuangan. Nah, itu tadi ya video ringkas yang dapat saya berikan tentang materi liabilitas untuk teman-teman semua yang lagi belajar atau mengajar. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Ditunggu ya video materi-materi selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih.